Selamat datang di perkuliahan 5 Aplikasi Komputer Desain ICT bersama saya Cucu Hayati. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai media promosi produk baik online maupun offline. Promosi adalah suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan antar seseorang atau suatu unit usaha dan masyarakat luas dengan tujuan memperkenalkan suatu produk sekaligus mempengaruhi masyarakat luas agar membeli dan menggunakan produk tersebut. Lantas, apa tujuan promosi? Tujuan utama promosi adalah untuk meningkatkan angka dan keuntungan usaha atau yang kita kenal sebagai profit. Tujuan promosi antara lain juga 1. Menyebarluaskan informasi mengenai suatu produk kepada masyarakat atau calon konsumen yang potensial. 2. Menjangkau dan mendapatkan konsumen baru serta menjaga loyalitas mereka. 3. Membantu menginformasikan keunggulan dan pembeda produk yang dimiliki dibandingkan dengan produk pesaing. 4. Menciptakan citra suatu produk di mata konsumen sesuai keinginan perusahaan. Dan kelima, mempengaruhi pendapat dan perilaku konsumen sesuai keinginan perusahaan. Jenis-jenis promosi ada 3. Pertama, promosi secara langsung. Hal ini bisa dilakukan dengan bertemu calon konsumen secara langsung dalam suatu wilayah yang sudah ditentukan. Kedua, promosi juga bisa melalui media offline. Contohnya dengan media cetak dan media elektronik. Ketiga, promosi melalui media online. Nah, perkembangan teknologi dan media informasi telah mengubah cara promosi di era digital sehingga promosi melalui media online telah banyak digunakan oleh para pengusaha. Lantas untuk usaha kita, mana yang lebih baik? Promosi secara offline atau online? Nah, untuk memilih mana yang terbaik, online atau offline, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. 1. Modal. 2. Jangkauan pemasaran. 3. Waktu operasional. 4. Sistem pemasaran. 5. Jenis produk. 6. Jumlah persediaan produk dan juga cara penjualan, serta sistem pembayaran dan juga tenaga kerja. Kali ini kita akan membahas perbedaan media sosial yang paling sering digunakan untuk media promosi produk antara lain Facebook, Instagram, Twitter, blog, dan juga Google+. Dan yang paling banyak digunakan di Indonesia pastinya YouTube. Berdasarkan kelebihan dan kekurangannya, inilah media sosial untuk promosi produk di Indonesia. Facebook adalah salah satu jenis sosial media yang paling powerful. Selain memiliki lebih dari 1 miliar pengguna, Anda juga bisa mengupload konten berupa teks, gambar, video, dan juga link. Selain itu, Anda juga bisa membuat Facebook fanpage secara mudah untuk marketing bisnis Anda. Twitter berbeda dengan Facebook. Jenis media sosial yang satu ini berbasis microblogging dengan konten yang terbatas hanya 140 karakter. Bagi sebuah bisnis, peranan media sosial Twitter lebih cocok digunakan untuk membagikan informasi terkini, update, pertanyaan, polling, dan opini kepada customer. Twitter adalah cara bagi Anda untuk berhubung dengan customer secara tepat. Instagram. Jika bisnis Anda memerlukan sosial media yang banyak menggunakan konten gambar dan video, maka Instagram adalah jenis sosial media yang tepat. Selain untuk menunjukkan kegiatan bisnis dalam bentuk gambar dan video berdurasi hingga 60 detik, informasi lain juga bisa ditambahkan melalui caption dan hashtag yang tersedia. Instagram banyak sekali digunakan oleh online shop karena mereka dapat dengan mudah memajang barang dagangan mereka kepada jutaan pelanggan.
Jika Anda ingin membesarkan dagangan lewat Instagram, Anda juga bisa menggunakan jasa sosial media marketing agar konten dapat teroptimasi dengan baik melalui promote ads. Jadi, apabila Anda merasa jenis bisnis Anda tidak bisa dipromosikan melalui gambar atau video, sebaiknya Anda jangan terlalu banyak membuang waktu menggunakan Instagram. Walaupun Anda tetap disarankan untuk Ketika harus memilih salah satu dari sekian banyak jenis media sosial, pilihlah yang sesuai dengan target customer dan buat jenis konten yang sesuai dengan tujuan bisnis Anda. Sebelum menentukan jenis media sosial yang sesuai dengan tujuan bisnis itu, maka ketahui dulu perbandingan jenis media sosial berdasarkan jumlah pengguna aktif di Indonesia. Dari melihat data tersebut, apakah bisa disimpulkan kalau Facebook menjadi media sosial terbaik? Belum tentu. Semua tergantung peran media sosial yang ingin Anda gunakan. Sekarang, lihat gambar di bawah ini agar Anda mengetahui dengan jelas peran dari masing-masing media sosial. Kalau Anda berpikir bahwa Anda sudah tahu kira-kira media sosial yang ingin digunakan itu apa, tapi bagaimana ya untuk mengetahui jenis pembaca yang tepat untuk sosial media Anda? Maka, Anda harus tahu dulu bagaimana hasil survei demografi pengguna dari masing-masing akun sosial media. Setelah melihat hasil social network demography, maka kita bisa menyimpulkan sosial media mana yang tepat untuk kita berpromosi. Jika customer Anda adalah wanita, maka gunakan Facebook dan Pinterest. Jika customer Anda berjiwa muda, maka gunakan Facebook, Twitter, dan Instagram. Jika customer Anda berpendidikan tinggi, maka gunakan LinkedIn dan Pinterest. Dan jika customer Anda berpenghasilan tinggi, gunakan Twitter, LinkedIn, dan Pinterest. Di sisi lain, ada baiknya bagi pemilik bisnis untuk menjawab 3 pertanyaan berikut sebelum menentukan jenis media sosial yang akan digunakan. 1. Apakah Anda benar-benar membutuhkannya? Jika Anda tidak mengerti detail tentang social media marketing, tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus berbagai jenis media sosial, atau masih tetap ragu setelah melakukan berbagai penelitian tentang ini, maka Anda belum benar-benar membutuhkan media sosial. 2. Apakah konten bisnis Anda memenuhi standar? Anda sebaiknya yakin dalam memiliki konten yang tepat. Apakah konten yang Anda miliki itu layak untuk dibagikan melalui media sosial? Setelah Anda mempelajari berbagai macam media sosial mana yang tepat bagi Anda, maka Anda harus yakin bahwa konten saudara bisa layak tayang pada media sosial. Jika tidak, maka konten yang Anda bagikan itu akan sia-sia apabila tidak bermutu. Ketiga, apakah jumlah potensial customer akan bertambah? Apabila Anda merasa sosial media tidak bisa menambah jumlah pelanggan secara efektif, sebaiknya Anda berpikir 2 kali. Karena menggunakan sosial media bisa menghabiskan waktu Anda yang seharusnya bisa digunakan untuk melakukan sesuatu yang lebih penting. Jadi, apabila Anda menekuni jenis bisnis yang cocoknya dipasarkan secara offline atau tradisional, jangan sia-siakan waktu Anda untuk hanya fokus di media sosial. Kesuksesan dalam social media marketing ditentukan oleh 1. Kualitas konten, 2. Pemilihan waktu posting, dan 3. Frekuensi posting. Pertanyaan dari perkuliahan kita kali ini adalah, bagaimana jika saya menggunakan lebih dari 1 media sosial untuk marketing? Nah, silakan saudara menuliskan kelebihan dan kekurangan apabila kita menggunakan lebih dari 1 media sosial untuk tujuan marketing produk. Silahkan posting hasil komentar saudara di e-learning dalam durasi perkuliahan ini. Selamat mengerjakan. Itu tadi perkuliahan kita mengenai media promosi produk baik secara online maupun offline. Selamat membaca dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih.